Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 MI Rodotus Sibian, Beton Menganting Gresik. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Begitu juga dengan keluarga kita semua, senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya yang saat ini sedang mewabah, yakni virus corona. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak di materi pelajaran pertama. Tapi sebelumnya, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadikan tambahan ilmu untuk kita, dan sedikit apa yang kita pelajari mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dulu dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya lanjut ke materi, mungkin Bapak Ibu yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya belajar, Bapak Ibu mohon bersabar, okay? Jadi karena kondisinya seperti ini, jadi kita belajarnya jarak jauh, jadi tidak bisa tatap muka secara langsung, sehingga pembelajarannya melalui beberapa media, dan mungkin ada beberapa panjenengan yang mengalami kesulitan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, dan semoga anak didik kita, anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Baik anak-anak, kita lanjut. Hari ini kalau di materi pertama di buku tertulis bahwa kita akan belajar dengan yang namanya bersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah. Anak-anak, kalimat thayyibah ini mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu selalu dibahas. Kenapa? Karena fokus utama dari pembelajaran akidah adalah bagaimana kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah itu? Ya, barangkali masih ada yang hafal atau masih ingat bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik atau ucapan-ucapan yang baik. Kalimat atau ucapan yang baik ini harus kita lafalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian mau minum, maka mengucapkan bismillah. Setelah minum, alhamdulillah. Ketemu guru di jalan, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk kalimat thayyibah. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah istighfar. Ya. Jadi ada yang tahu istighfar itu apa? Ya, jadi hari ini kita hanya belajar istighfar. Mungkin dari kalian sudah ada yang hafal-hafalnya, mungkin, atau artinya juga sudah. Jadi kalimat istighfar itu anak-anak bunyinya atau lafalnya adalah astaghfirullahaladzim, yang artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Manusia itu sering berbuat kesalahan anak-anak, jadi baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kemudian apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan, ya? Jadi kalau kita setelah melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat? Jadi yang harus kita lakukan adalah meminta maaf dengan didahului membaca istighfar. Ya, jadi harus didahului dengan astaghfirullahaladzim, harus dilakukan dengan segera, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Tidak boleh menunggu sampai datangnya hari raya atau Idul Fitri. Ya, kenapa? Jadi kenapa kalau kita punya salah kepada manusia atau kepada Allah, itu harus segera meminta maaf? Karena di samping kesalahan dan dosa itu membuat Allah itu murka, juga kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Karena kematian itu bisa datang mendadak, sehingga kita harus segera, kalau memiliki atau mempunyai kesalahan, harus segera meminta maaf. Seperti yang didalilkan ini, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun ataupun juga memajukannya. Jadi kalau kita sudah menemui ajal, maka tidak bisa mundur atau maju, sudah pas di situ. Makanya kalau kita mempunyai kesalahan lebih-lebih kepada manusia, maka harus segera meminta maaf. Anak-anak, pada dasarnya kesalahan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesalahan manusia kepada Allah, dan yang kedua adalah kesalahan manusia kepada sesama. Sesama di sini maksudnya adalah sesama manusia.
Misalkan saya dengan kalian, kalian dengan temannya, temannya dengan ayahnya, atau siapapun sesama manusia. Nah, itu kesalahan manusia secara umum seperti itu. Yang pertama, kesalahan manusia kepada Allah. Apabila manusia bersalah kepada Allah, maka harus segera beristighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi istilahnya harus segera bertaubat. Kenapa? Karena Allah itu sangat mencintai hambanya yang mau bertaubat. Kemudian yang kedua, kesalahan manusia kepada sesama. Apabila manusia itu bersalah kepada sesama, selain membaca istighfar, maka harus segera bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Jadi bedanya begini anak-anak. Kalau kita memiliki kesalahan atau dosa kepada Allah, maka kita harus segera beristighfar atau bertobat. Tetapi kalau kita mempunyai kesalahan kepada sesama manusia, maka kita selain membaca istighfar, maka kita harus segera menemuinya dan meminta maaf secara langsung. Karena kalau kita tidak meminta maaf, kita hanya beristighfar, maka insya Allah Allah tidak akan mengampuninya. Ya, jadi kita harus meminta maafnya dulu, meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Insya Allah kalau seperti itu Allah akan mengampuni. Setiap manusia itu tidak pernah terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Mengapa? Jadi karena pada dasarnya setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai hambanya yang mau bertaubat. Ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nanti bisa dilihat di Qurannya. Anak-anak, Nabi Muhammad saja yang mendapat maksum dari Allah, alias atau artinya terjaga dari salah dan dosa. Setiap hari beliau Rasulullah itu minimal beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Padahal beliau itu maksum, terjaga dari salah dan dosa. Bagaimana dengan kita? Masya Allah, kita semua masih banyak kesalahan. Makanya mulai sekarang mari bersama-sama saya mengajak anak-anakku kelas 6 dan juga mungkin bapak ibu, mari kita membiasakan diri mengucapkan istighfar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah, dan semoga kita nanti diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Anak-anak, apakah taubat nasuha itu ya? Ada yang tahu? Jadi taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi barang siapa yang mau taubat nasuha, maka Allah pasti akan mencintainya. Subhanallah. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, mari segera kita beristighfar dan kita bertaubat. Anak-anak, kalau kita terbiasa mengucapkan istighfar, maka apa sih manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Tapi di sini saya tuliskan 4 saja ya. Jadi secara umum saya tuliskan 4. Yang pertama adalah hati menjadi tenang. Kenapa? Karena kita setelah melakukan kesalahan, kita harus segera mengucapkan istighfar. Maka insya Allah hati kita menjadi tenang, karena kita mengakui kesalahan atau penyesalan kita. Kemudian yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Mengapa? Karena kita terbiasa beristighfar. Aku mohon ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dan yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Dan yang keempat, terbiasa membaca istighfar. Anak-anakku, kira-kira itu materi hari ini. Jadi untuk pertemuan pertama kita belajar tentang istighfar. Jadi sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan tambahan pengetahuan, dan mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Barangkali ada yang perlu dicatat, silahkan. Dan Bapak Ibu yang sedang mendampingi putra-putrinya, mari kita kawal anak didik kita, anak-anak kita. Kita tetap harus semangat belajar, karena pada dasarnya belajar tidak harus di sekolah, di rumah dan dimanapun saja insya Allah bisa. Anak-anakku dan juga mungkin Bapak Ibu yang sedang mendampingi, sebagai evaluasi silakan dikerjakan soal yang ada di link berikut ini. Ada di link yang berwarna biru ini ya. Jadi link yang berwarna biru ini jenengan bisa ketik di HP atau nanti bisa saya share di
grup WA kelas 6, nanti bisa langsung diklik link ini dan langsung dikerjakan di HP, dan silakan langsung dikirim lewat HP, dan insya Allah nilainya juga akan langsung keluar. Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku kelas 6, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu dan juga anak-anakku, saya minta tolong barangkali biasanya jenengan bisa buka YouTube, maka jenengan bisa like dan subscribe di channel YouTube saya di Habib Asrori. Insyaallah nanti materi-materi pembelajaran akan saya share di sana, dan semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kiranya itu Bapak Ibu anak-anakku kelas 6 yang dapat saya sampaikan. Ada salah-salah kata dari saya mohon maaf kurang lebihnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.